setir di kiri, Bib. Kalau kapten tuh punya setir untuk roda depan. Cuma di kapten aja kalau pesawat saya. Begitu mendarat, saya reverse engine yang cukup, lu dengar, Bib, yang kalau mutar engine itu kan ada kayak, wah, menggema. Itu memutar balik engine biar kecepatannya dikurangi, di-reduce. Saya reverse gini, wah, saya bilang sama kopilot Johannes, Jo, pengen tahan, saya tahan. Tiba-tiba, ini namanya hamba Tuhan kan doanya, Tuhan tolong gitu. Kalau dulu kan, mati beneran. Ini karena mati gue. Karena udah pendeta, Bib, kan isinya kan udah ayat-ayat ini semua di pagi ayat tuh. Wah, udah turun 200 meter, Bib, pecah satu lagi, Bib, dua. Ya ampun, 2 berarti. 2 pecah. Wah, karena ban pesawat itu berapa? 2? Depan 2. Oh, belakang ada 6. 2 juga. Iya. Begitu sampai ujung saya bilang, Jo, terus Toro dia bilang, wah, ada percikan kan. Sampai di ujung saya teriak lagi, Bib. Wah, masa sih ini pendeta mati konyol sini. Saya bilang, Tuhan tolong. Itu berhenti, Bib, di ujung landasan ada yang nahan kayaknya. Iya. Siapa yang nahan gua nggak tahu udah tuh. Malaikat. Pokoknya itu pengalaman. Yang jelas yang nahan udah di atasnya sertifikasi tadi. Udah kagak ada yang tahu. Pokoknya berhenti set. Itu penumpang turun. Itu tahun 2006. Kalau yang 2000. Dan itu tetap ada trauma nggak? Ada ketika lah. mau terbang lagi? Oh, kan saya ini loh, sebelum terbang itu semua diperiksa. Tapi kalau di luar kehendak yang kemampuan kita ya kita nggak tahu. Tapi saya selalu. Tapi kan ketika mau terbang lagi kan, kayak saya misalnya ada kecelakaan pesawat, itu saya paling nggak seminggu nggak terbang tuh saya. Saya nggak, karena saya percaya hidup mati di tangan Tuhan. Yang penting kita mengatasinya itu. Saya rasa takut. Semua orang pasti punya takut. Saya juga punya takut. Tapi ketakutan itu hanya sebentar buat saya. Dan mungkin juga profesionalitas itu ya. Karena udah kebiasaan. Bisa karena biasa kan. Bisa karena biasa. Itu. Terus yang fatal juga, satu hal diganti schedule saya 5 menit sebelum sampai Cengkareng tahun 2004 tanggal 30 November. Diganti apa? 30 November yang ke Solo itu yang Lion Air. Nah itu harusnya saya pilotnya. Oh, yang kemudian apa? Iya, kecelakaan, nabrak kuburan. Iya. Beberapa teman saya juga rekan kerja saya diganti. Saya harusnya yang ke Solo, dia ke Jogja. Karena saya yang qualified Jogja, ditukar. Nah, ditukar. Dan ternyata yang seharusnya ditempatin tapi enggak, kecelakaan. Iya. Wow. Itu namanya anugerah, Bib. Waktu mendarat waktu mendarat ada apa-apa, oke lah, udah waktu mendarat situ ada dari satu TV, Antv, ada peserta mau ada acara NU atau Muhammadiyah di Solo itu rame, Bib. Ada yang meninggal juga, Pak. Banyak orang-orang yang mau ada acara di Solo. Itu apa? Mendarat darurat? Mendarat darurat. Hujan gede, mendarat, kebablasan. Ada jalan, tanggul, kuburan, perkampungan rumah. Dan beberapa meninggal? 28. 28 meninggal. Kaptennya enggak? Mati. Oh, si kaptennya. Teman saya. Karena itu mungkin dia nabrak sebelah kiri, pramugarinya ada juga tuh satu hidup. Udah ditumpukan mayat, namanya Laura Lazarus. Sampai sekarang hidup? Hidup, tapi ya... udah agak lanjut nih karirnya? Udah enggak, udah orang kakinya mau diamputasi. Parah itu. Termasuk dia juga salah satu orang Kristen, dia menyaksikan kebaikan Tuhan, bikin buku, tapi dia udah agak... Penumpang sebagian meninggal berarti? Enggak semua meninggal? Enggak, 28 kan penumpangnya 100 lebih. Iya. Itulah, itu masih beberapa, banyak, Bib, kalau diluputkan dari, yang makanya saya bilang, Tuhan itu, Allah itu maha baik, Bib. Makanya seharusnya pilot, pramugara itu orang paling beriman. Bukan kata saya loh, kata Habib nih kalau gue. Bayangan saya yang awam. Setuju, Bib, itu pasti. Nggak usah pilot juga, semua orang profesi apapun bisa. Iya, karena memang secara statistik yang paling banyak kecelakaan justru darat. Tapi tetap di kepala kita itu yang paling mengerikan kan pesawat. Karena bayangan kita nggak punya kontrol apa-apa udah atas diri kita. Pasrah. Ada baca doa, 6 doa dibaca. Iya, baca doa. Tapi terakhir nih, kata teman saya, Coki Pardede. Oh, yang ateis apa? Agnostik gitu. Iya. Agnostik itu apa sih? Nggak punya agama. Dia nggak peduli lah. Oh, nggak peduli agama, oke. Dia bilang, saya lebih baik pilot yang ateis ketimbang pilot yang beragama atau suruh ketemu gua dia, ketemu gua lu. Enak aja. Karena kalau pilot yang ateis, dia tidak mengandalkan kekuatan selain dirinya, sehingga dia akan memberikan effort maksimal penuh ketika ada apa-apa. Gak bisa dong.
Nah, gimana tanggapan Anda? Saya juga effort penuh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan saya belajar untuk menyelamatkan pesawat. Tapi saya punya lagi di atas saya ada yang lebih berkuasa. Jadi setelah penuh kita laksanakan ikhtiar kita, usaha kita, setelah itu baru kita tawakal. Iya, tawakal kita andalkan. Ya jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau lu sehebat nggak bisa melakukan tapi Tuhan masih tolong bela, akan diluputkan juga, Bib. Jadi antara pilot ateis dan pilot yang beragama, lebih baik berarti yang beragama. Ini kurang ajar sih Cok ini. Masa, Nanti saya renungkan. Enggak. Kalau ateis itu kan